Siapakah yang pertama kali menamakan bahasa Indonesia? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia itu berkat usulan seseorang ketika Kongres pertama Sumpah Pemuda di Solo. Semula bahasa Melayu. Ketika akhir abad 19 dan awal abad 20, Belanda penjajah kita mengambil bahasa Melayu tinggi sebagai bahasa administrasi. Mengapa? Karena pribumi kita semua lemah dalam berbahasa Belanda, sehingga dipakai akal bahasa apa yang bisa dipakai. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu itu lingua franca yang gunakan banyak, maka oleh Belanda dipakai sebagai bahasa pengantar administrasi. Dan terus berkembang bernama Melayu, sehingga Sumpah Pemuda pertama yang diadakan di Solo itu berbunyi bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Melayu. Lalu Tabrani, orang Pamekasan, wartawan dari Pamekasan, usul kepada Muhammad Yamin bahwa kata Melayu harus diganti dengan kata Indonesia supaya sepadan, supaya sama, dan kita harus berani membangun bahasa baru, bahasa khas negara yang akan digagas dengan kata Indonesia, sehingga yang ketiga berbunyi berbahasa satu, bahasa Indonesia. Serta-merta diwujudkan. Maka berkembang terus, bahasa Melayu diganti dengan kata bahasa Indonesia, dan pidato-pidato para anak-anak muda waktu itu yang bergabung di dunia politik sudah menggunakan bahasa Indonesia. Muhammad Tabrani S. yang meninggal tahun 1984 itu layak menjadi pahlawan nasional. Berkat dialah bahasa Indonesia berkibar sampai sekarang, dan bahasa Indonesia berbeda sekali dengan bahasa Melayu. Tabrani itu seorang jurnalistik, tulisan-tulisannya bagus, dan bekerja di pemerintahan Hindia Belanda di bagian humas dan publikasi. Kemudian sepak terjangnya betul-betul sangat baik, karena di usia 20-an lebih dia sudah masuk di pergerakan dan menjadi ketua panitia Kongres Pemuda pertama di Solo pada tahun 1926. Betapa hebatnya, andai tidak ada Tabrani, tentu namanya sudah tidak bahasa Indonesia, tapi bahasa Melayu. Dan semua sepakat waktu itu bahasa Melayu diganti dengan bahasa Indonesia. Muhammad Yamin sempat debat dengan Tabrani, dan Tabrani unggul dalam hal pandangan, dalam hal persepsi, dan masuk akal, sehingga teks Sumpah Pemuda yang lahir di Kongres kedua berbunyi sudah sempurna. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sudah tidak menggunakan bahasa Melayu. Paham? Pasti paham betul. Sampai di sini, salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.